Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sudah siap menerima pembelajaran dari ibu? Ya, pagi hari ini ibu akan memberikan materi baru kita yaitu puisi. Anak ibu semua tahu puisi atau masih mengingat apa itu puisi? Sebelum ibu menjelaskan mengenai puisi, anak-anak ibu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun puisi dan menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya melalui tayangan PowerPoint dan video pembelajaran dengan teliti dan tepat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai ya, Nak. Baik, puisi. Apa sih itu puisi? Ya, puisi merupakan karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah, sifatnya imajinatif. Puisi juga merupakan rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis. Jadi, kita mampu menulis sebuah puisi apabila kita merasakan hal sesuatu, kita tuangkan, kita ungkapkan yang kita rasakan tersebut ke dalam rangkaian kata-kata. Ya, sampai di sini anak-anak ibu semua sudah mengingat apa itu puisi atau bahkan baru tahu mengenai puisi. Ibu harap anak-anak ibu paham ya, agar kita bisa langsung masuk pada inti dari pembelajaran kita hari ini. Ya, baik anak-anak ibu semua, setelah kita ketahui tadi mengenai pengertian dari puisi, sekarang anak-anak ibu semua harus tahu yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah unsur pembangun puisi, yang kedua adalah menulis puisi. Kedua ini akan kita pelajari pada hari ini ya. Baik, unsur pembangun puisi itu apa aja sih? Anak-anak ibu ada yang tahu? Ya, anak-anak ibu semua, unsur pembangun puisi di mana kita sebelum menganalisis unsur pembangun puisi, kita harus tahu terlebih dahulu apa-apa saja sih unsur pembangun puisi itu. Ya, yang pertama adalah tema. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan. Tema puisi menjadi inti makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya tersebut. Meskipun bahasa yang digunakan cenderung konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat diruntut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah makna. Makna adalah pesan yang ingin kita sampaikan oleh penulis atau penyair, atau kita selaku penyair. Di dalam puisi yang kita tuangkan pastilah ada makna di dalamnya. Baik, yang ketiga adalah suasana. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Setelah membaca puisi, seringkali perasaan kita terpengaruh oleh isinya. Nah, itulah suasana yang timbul. Nah, yang terakhir adalah imaji. Imaji atau pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian sehingga menjadi kata konkret. Jenis imaji dalam puisi ada 3. Yang pertama, imaji visual, di mana di sini menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang diceritakan dapat kita lihat. Nah, yang kedua adalah imaji auditif. Di sini dikatakan pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca.
Nah, yang terakhir adalah imaji taktil. Di sini pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruhi perasaannya. Baik, yang terakhir ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imaji pembaca. Kata yang sama jika digunakan dalam puisi yang berbeda bisa memiliki makna yang berbeda. Baik, mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya dari kelima unsur pembangun puisi ini, sehingga ketika kita nanti membaca atau menganalisis puisi, kita dapat mengetahui tema, makna, suasana, imaji, dan kata konkret. Baik, anak-anak ibu semua, ibu ada satu contoh puisi. Mari kita bahas mengenai tema terlebih dahulu. Silahkan dilihat contoh puisi ide yang ibu punya. Ibu akan bacakan ya. Doa. Puisi berjudul Doa. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu biar susah sungguh. Mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negara asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Khairil Anwar. Baik. Dari contoh puisi tersebut, bisa kita tentukan temanya adalah sebagai berikut. Di sini ibu menggunakan bahasa religius, yaitu kalau kita artikan ke lebih awamnya atau lebih ke spesifiknya, yaitu tentang keagamaan. Dengan alasan terdapat penggunaan, pasti anak-anak ibu tahu ya, yang namanya keagamaan religius pastinya di sini kita lihat dari kata Tuhanku. Karena banyak sekali ya kata Tuhanku yang muncul di puisi ini. Nah, di sini bisa diartikan berisi tentang kepasrahan manusia kepada Tuhannya. Baik, paham ya anak-anak ibu? Selanjutnya mari kita bahas mengenai makna. Ibu akan bacakan lagi salah satu contoh puisi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Yang menjadikan abu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan. Yang menjadikan tiada, aku ingin Supardi Djoko Damono. Baik, itu adalah contoh puisi yang kedua. Nah, baik, untuk maknanya sendiri pastinya kita harus benar-benar memahami, kita pahami betul kata demi kata, bahkan setiap bait puisi tersebut atau keseluruhannya, barulah kita dapat menemui makna. Nah, di sini dapat kita simpulkan makna dari contoh puisi Aku Ingin Supardi Djoko Damono itu adalah seorang yang ingin membuktikan cintanya kepada kekasihnya dengan bukti bukan sekedar kata, bukan janji atau harta benda. Cinta tanpa syarat, tanpa tuntutan, tanpa alasan. Nah, baik, itu adalah makna dari puisi yang baru saja ibu bacakan. Baik, untuk yang ketiga adalah suasana. Masih ada contoh puisinya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Yang menjadikan abu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikan tiada,
Aku ingin Supardi Djoko Damono. Baik, nah kira-kira suasananya apa ya? Ya, suasananya adalah bahagia, haru. Pastinya ya, yang namanya saling mencintai, yang mempunyai arah tujuan dan akan dicapainya dengan semangat seperti ini, apalagi namanya aku ingin, pastinya dia berbahagia. Nah, yang terakhir yaitu mengenai imaji. Ini agak harus kita benar pahami ya, cukup sulit ini. Ya, setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Gadis peminta-minta, Toto S. Bahtiar. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya, imaji tadi aku sampaikan terdiri dari 2. Nah, ini adalah salah satu contoh imaji visual. Ya. Nah, kemudian ini ada satu contoh puisi. Ia dengar kepak sayap, kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun, karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda, setelah lengkah pedate, kita langit bersih menampakkan Bima Sakti. Asmaradana Gunawan Muhammad. Ini adalah contoh imaji auditif. Baik, anak-anak ibu. Iya, ibu ada contoh puisi lagi. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku, menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tanpa merusuk, rimba jadi semati tugu. Dikaret daerahku yang akan datang, sampai juga deru dingin. Aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang, tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku, yang terampah dan yang putus. Khairil Anwar. Baik, nah ini adalah imaji taktil. Baik, anak. Kata konkret. Nah, apa itu kata konkret? Ya, ibu ada contoh puisi, bahkan bacakan. Dengan kuku-kuku besi, kuda menebah perut bumi. Bulan berkhianat, gosokkan tubuhnya pada pucuk-pucuk parah. Menggepit kuat-kuat lutut penunggang perampok yang diburu. Surai bau keringat basah, jenawi pun telanjang. Balada terbunuhnya Atmo Karpo, W.S. Renda. Ya, kata konkret di sini yang mana ya? Ya, bisa kita lihat kuku besi atau sama dengan kuku kaki kuda. Kulit bumi sama dengan jalan yang tidak beraspal. Surai bau keringat basah sama dengan perjalanan yang sangat melelahkan. Dan terakhir adalah jenawi atau samurai. Nah, itu adalah contoh kata konkret yang terdapat pada puisi. Baik, anak-anak ibu, kita masuk saja ke materi kita yang kedua, yaitu materi puisi ya, yaitu menulis puisi. Anak-anak ibu suka menulis puisi? Ya, kita jangan hanya membacanya saja ya, kita harus mampu menulis puisi juga. Baik, anak-anak ibu, sudah siap untuk menulis puisi? Ya, jika siap, kita harus tahu langkah-langkah menulis puisi itu apa saja ya. Ya, yang pertama adalah persiapan. Persiapan seperti apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang penyair, kita harus menentukan tema yang paling menarik terlebih dahulu, di mana tema dapat diperoleh dari mengamati kejadian-kejadian sekitar kita. Setelah itu, kita atau penyair mengumpulkan informasi dari peristiwa-peristiwa di sekitar tema. Baik, yang kedua, inkubasi atau pengendapan. Nah, di sini
penyair mengendapkan ide-ide beserta informasi-informasi yang telah dikumpulkan untuk diperkaya dengan masukan di alam prasadar penulis. Caranya bagaimana ya, Bu? Ya, dengan cara mengapresiasikan seakan-akan peristiwa itu terjadi pada diri penyair. Nah, jadi kita benar-benar harus menghayati seolah-olah memang benar-benar saat itu kita sedang merasakannya. Kita ulangi, atau kita memang pernah merasakannya, namun kita ulangi seolah-olah saat itu benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga adalah iluminasi. Di sini penyair akan mengekspresikan masalah atau tema tersebut dalam sebuah puisi. Semakin sering si penyair berlatih, maka semakin terampillah mengekspresikan puisi dalam bahasa yang indah. Nah, berarti kita harus sering-sering membahas atau menulis puisi agar apa? Ketika kita rajin atau terampil mengekspresikan puisi, dengan baik itu dengan membacanya atau dengan mendengarkannya atau dengan menulisnya, lama-kelamaan kita akan mempunyai bahasa-bahasa indah untuk kita tulis kembali atau tuangkan ke dalam kata-kata. Nah, yang terakhir adalah verifikasi. Ya, verifikasi ini adalah penyair menilai karyanya sendiri apakah sudah sesuai dengan perasaan ataukah perlu perbaikan-perbaikan. Baik anak-anak ibu semua, ada 4 langkah-langkah untuk kita menulis puisi. Sampai di sini paham ya? Ya, baik. Baik, mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah menganalisis unsur pembangun puisi, dan yang kedua adalah menulis puisi. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini, anak-anak Ibu semua dapat mengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dari Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.